warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Baik teman-teman, sebelum teman-teman melihat video saya, ada baiknya teman-teman klik tombol merah ya sebelah kanan bawah subscribe supaya mensupport channel saya untuk upload terus. Baik, teman-teman. Sekarang ya lagi heboh ya mengenai adanya privilege. Apa itu privilege? Jadi privilege itu istilahnya seperti hak istimewa atau seperti modal awal yang mana ini dikaitkan terhadap orang-orang yang sekarang sukses. Orang-orang sukses dalam hal ini adalah sukses baik itu karir maupun pencapaiannya menjadi list orang-orang terkaya di dunia maupun secara nasional di Indonesia. Nah, sebenarnya hak privilege ya, hak privilege itu diperoleh ya seseorang bisa juga ketika dia lahir ya. Jadi banyak orang yang memang dilahirkan sudah menjadi anak orang kaya. Ada juga yang dilahirkan anak orang sederhana. Ada juga yang dilahirkan anak kekurangan miskin ya. Dilahirkan di luar di luar dari kemewahan ya. Jadi di garis kemiskinan. Nah, dan apa sih sebenarnya hubungan dari privilege tadi yang saya sebutkan dengan kesuksesan? Jadi kalau saya analogikan ya, itu privilege itu saya lihat seperti gini. Kita duduk di dalam kelas, jadi ada anak yang duduk di depan, ada juga di tengah dan juga ada di belakang, ya seperti itu. Nah, seorang guru yang duduk yang pasti di depan ya dekat papan tulis misalkan guru tersebut menaruh sebuah kantung atau keranjang seperti itu di depan, dan masing-masing anak yang duduk di depan, di tengah dan di belakang diberikan seperti bola ya, bola untuk dimasukkan ke keranjang yang ada di depan. Nah, privilege ketika kita lahir ya, kita ada di privilege, artinya yang di depan kita bisa pastikan itu memiliki privilege ya. Mereka terlahir memang sudah menjadi anak orang kaya, sehingga peluang untuk sukses, penelitian menyebutkan 80% akan tetap sukses ya. Yang di tengah itu kita sebut sederhana, dan yang di belakang adalah garis kemiskinan. Ketika privilege artinya orang yang melempar bola dari yang di bangku yang di depan, dia akan lebih mudah karena dia tinggal throw in ya, dia tinggal masukin aja ke keranjang karena dekat, cus ya kan, masuk ya kan. Jadi peluang untuk dia sukses kembali untuk meneruskan kekayaan orang tuanya itu besar. Namun bagaimana yang posisinya di tengah? Yang di tengah ini kemungkinan antara sulit atau gampang. Jadi dia akan melempar bolanya ke keranjang, ada kemungkinan 50-50 misalkan kita sebut. Ada kemungkinan masuk ataupun tidak. Jadi ada kemungkinan sukses ataupun tidak. Nah, ya. Ada juga yang di belakang. Nah, yang di belakang ini yang posisinya memang tidak memiliki privilege atau memang terlahir menjadi anak yang bukan non kaya. Nah, yang non kaya ini bisa sukses. Semuanya memiliki peluang yang sama. Yang membedakan adalah posisinya. Ya, ibaratkan tadi saya sebut ya, ada yang di depan, ada yang di tengah, sama ada yang di belakang. Yang non kaya ini, yang lahir di keluarga miskin ini, untuk mencapai kesuksesannya, mereka harus berani, memiliki niat yang kuat, dan jatuh bangun lebih banyak dibandingkan yang lain. Kalau kita duduk di belakang, keranjangnya di depan, jauh, kita lempar, peluang untuk gagalnya banyak. Tapi seberapa besar kita sampai dia bola itu masuk, seberapa besar usaha kita untuk kita jangkau ke situ, itu tergantung dari kitanya. Nah, non kaya ini ya, apabila keluarganya memberikan maksimal kasih sayang, waktu orang tua terhadap anak juga bagus, lalu mencapai memberikan gizi yang cukup ya, itu insya Allah bakal bisa mencapai sukses. Yang penting dari pribadi anaknya ini ditanamkan bahwa harus berani ambil risiko, harus terus belajar,
mencintai penolakan, tidak langsung down seperti itu, dan di lingkungan yang baik dari segi juga dari motivasinya, dari segi agamanya dan sebagainya, insya Allah itu akan membuat kita sukses meskipun kita ada di non kaya atau di keluarga yang sederhana miskin, ya. Tidak seperti orang-orang yang memiliki privilege, dia sudah terlahir menjadi orang kaya dan dia lebih mudah untuk menjadi lebih kaya lagi ataupun untuk meneruskan sesuatu yang ada di orang tuanya terlebih terdahulu seperti itu. Nah, jadi privilege ini yang mesti kita lihat bahwa walaupun orang memiliki privilege, ya, sudah terlahir dari keluarga kaya, ada kemungkinan juga kegagalan atau bisa menjadi miskin karena memang dari orangnya juga, dari lingkungan juga mempengaruhi, ya. Ya, jadi misalkan orang kaya, dia privilege-nya bagus, tapi tiba-tiba saat perjalanannya dia terkena narkoba seperti itu kan, artinya dia akan terjerumus ke sesuatu yang membuat dia bisa menjadi miskin. Tetapi kalau misalkan kita non kaya, misalkan dari keluarga miskin, tapi kita ibadahnya bagus, lingkungannya bagus, selalu dimotivasi dari kecil bahwa kamu bisa menjadi itu, kamu bisa menjadi ini, kamu bisa menjadi pengusaha sukses dan sebagainya, insya Allah itu akan membawa si non kaya ini menjadi sukses. Kalau misalkan di dunia, contohnya banyak, ya. Salah satunya Jack Ma, founder Alibaba Group, ya, yang memiliki marketplace terbesar, ya, termasuk terbesar dari China, ya. Itu berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki non privilege. Namun karena Jack Ma memiliki keberanian, dia sadar bahwa dia tidak smart, karena dia di beberapa video dia yang di-share di YouTube ataupun di media, dia menyebutkan I'm not smart, ya, tapi saya akan menghabiskan jatah gagal saya. Saya akan berkolaborasi dengan orang-orang pintar. Jadi empowering people, ya. Jadi sebenarnya posisi kita bukan menjadi masalah, ya. Dan alhamdulillah, ya, saya pun memiliki banyak pengalaman, ya, sampai dengan usia saya sekarang yang mungkin sebagian orang bilang masih cukup muda, ya. Tahun ini saya 30, ya. Tahun ini saya berumur 30 tahun. Alhamdulillah perusahaan saya sudah jalan 5 tahun di tahun ini. Artinya sudah hampir melewati fase pondasi, karena perusahaan atau usaha itu 5 tahun sudah running dan bagus. Artinya dia sudah melewati fase-fase pondasi, dan kedepannya kita akan mencapai 10 tahun ke depan lagi akan kita memiliki target-target untuk membuat grup yang semakin kokoh dan semakin besar. Jadi seperti itu. Dan saya pun terus terang terlahir dari keluarga yang sedang. Menurut saya alhamdulillah Allah kasih cukup, ya. Kalau saya sebut kaya tidak, saya sebut miskin juga, kebutuhan cukup saja gitu. Artinya makan cukup, ya. Pendidikan bisa, meskipun, ya, artinya pendidikan saya masih di daerah seperti itu. It's okay, no problem. But it's depend on us, depend on me, ya. If you want to be sukses, ya, itu tergantung dari kita. Menurut pengalaman saya, alhamdulillah di titik yang sekarang yang saya jalani adalah yang pertama itu niat. Niat untuk menjadi orang sukses. Kenapa menjadi orang sukses? Niat. Karena niat yang baik, insya Allah Allah memberikan jalan. Niat. Kita mau membahagiakan orang tua, kita membahagiakan istri, membahagiakan anak, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kita ingin membuka pekerjaan yang banyak dan sebagainya. Itu niat kita untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Seperti itu misalkan. Yang kedua adalah berani. Kita berani ambil resiko, berani berbeda dari yang lain, tidak menjadi rata-rata, berani ambil risiko tadi saya sebut, ya. Ini modal yang kedua. Yang selanjutnya yang saya yakini adalah niat, berani, ya, seperti itu, dan bertanggung jawab. Jadi memiliki tanggung jawab, yang mana semua pekerjaan diselesaikan dengan cara maksimal,
karena merupakan dasar dari tanggung jawab. Dan yang terakhir ya, meskipun yang lain juga banyak, adalah ibadah. Karena ketika kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, kita serahkan diri kepada Allah ya, kepada bagi yang non muslim ya, beribadah ya sesuai dengan agamanya ya. Jadi kita sudah berusaha, niat kita sudah bagus, kita sudah berserah diri kepada Allah, insya Allah kita akan ditunjukkan jalan. Yang penting adalah berani, tanggung jawab, dan juga niat yang baik. Oke, sekian dari saya. Privilege, tidak semua orang merasakan privilege. Namun apabila Anda tidak memiliki privilege, hak istimewa, tidak memiliki keluarga yang dari awal kaya, itu bukan jadi masalah, karena banyak orang di dunia ini juga sukses dengan non kaya atau lahir dari keluarga non kaya. Ya, demikian dari video saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, like, share, and comment. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel saya agar upload terus. Mantap. Ya, sudah lama sebenarnya saya nggak upload ya. Oke, kalau misalkan ada teman-teman juga ada yang punya ide, Bang, bahas ini dong, bahas ini tuh, bahas ini dong, bahas ini, bahas apa gitu yang bisa kita bahas di sini, silahkan juga ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya Kodrisyotong1, @kodrisyotong1 Instagram saya, Facebook saya Kodrisyotong, dan juga bagi teman-teman yang membutuhkan jasa konsultan ya, membutuhkan kontraktor spesialis dan sebagainya, bisa kontak saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.